Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang komponen elektronika, yaitu materi kelima. Oke, langsung masuk saya pada penjelasannya. Yang pertama sini ada kontra kuliah. Elektronika merupakan bagian penting di dalam kehidupan kita. Elektronika adalah ilmu yang mempelajari tentang listrik, arus lemah yang dioperasikan dengan cara mengontrol aliran elektron atau partikel bermuatan listrik dalam suatu alat. Pengendalian elektron ini terjadi dalam ruangan hampa atau ruangan yang berisi gas bertekanan rendah seperti tabung gas dan bahan semikonduktor. Penerapan elektronika adalah pada alat-alat listrik di rumah kita hingga skala yang lebih canggih seperti komputer, robot industri, dan servis robot seperti robot pelayanan. Pada sistem digital seperti perangkat Arduino, umumnya perangkat elektronika digital bekerja membutuhkan input tegangan rendah 33 volt dan 5 phase standar dengan maksimal sekitar 5 volt agar komponen digital tidak rusak. Untuk memahami Arduino dan pemrograman robot, maka konsep dasar elektronika perlu kita kuasai. Berikut penjelasan beberapa komponen yang mutlak dan harus kita kuasai. Yang pertama sini adalah resistor. Resistor adalah suatu komponen elektronika yang berfungsi untuk memberikan hambatan terhadap aliran listrik. Dalam rangkaian listrik yang dibutuhkan resistor dalam spesifikasi tertentu seperti besarnya hambatan, arus maksimum yang boleh dilewatkan, dan karakteristik hambatan terhadap suhu dan panas. Kemudian ada resistor memberikan hambatan agar komponen tidak diberi tegangan dan tidak dialiri dengan arus yang terlalu besar, serta dapat digunakan sebagai pembagi tegangan. Kemudian ada kapasitor. Kapasitor adalah komponen elektrik yang berfungsi untuk menyimpan muatan listrik. Salah satu jenis kapasitor adalah kapasitor keping sejajar. Kapasitor ini terdiri dari dua buah keping metal sejajar yang dipisahkan oleh isolator yang disebut elektrik. Bila kapasitor dihubungkan ke baterai, kapasitor terisi hingga beda potensial antara kedua terminalnya sama dengan tegangan baterai. Jika baterai dicabut, muatan-muatan listrik akan habis dalam waktu yang sangat lama, terkecuali bila sebuah konduktor dihubungkan pada kedua terminal kapasitor. Kapasitor ada yang berpolarasi dan tidak. Kapasitor umumnya digunakan adalah kapasitor elektronit, kapasitor elko, dan kapasitor miliar dan keramik. Kemudian ada dioda. Dioda adalah device semikonduktor yang mengalirkan arus satu arah saja. Dioda terbuat dari germanium atau silikon yang lebih dikenal dengan dioda junction. Dioda juga digunakan pada adaptor yang berfungsi sebagai penyerahan dari sinyal AC ke DC lalu diratakan dengan kapasitor. Kemudian ada LED. LED merupakan komponen yang dapat mengeluarkan emisi cahaya. Kemudian LED juga merupakan produk temuan lain selain dioda. Strukturnya juga sama seperti dioda, tetapi belakangan ditemukan dengan elektron yang menjenjang sambungan P sampai N, juga melepaskan energi berupa energi panas dan energi cahaya. LED dibuat agar lebih efisien jika mengeluarkan cahaya. Untuk mendapatkan emisi cahaya pada semikonduktor, doping yang dipakai adalah gallium, arsenik, dan fosforus. Jenis doping yang digunakan menghasilkan warna cahaya yang berbeda pula. Pada saat ini, warna-warna cahaya LED yang banyak digunakan adalah warna merah, warna kuning, dan warna hijau. LED yang berwarna biru sangat langka. Pada dasarnya, semua warna bisa dihasilkan, namun akan menjadi sangat mahal dan tidak efisien. Dalam memilih LED, selain warna, perlu diperhatikan tegangan kerja dan arus maksimum disipasi dayanya. Kemudian sini ada LED matrix, yaitu dot matrix atau matrix LED merupakan
kumpulan titik cahaya yang tersusun menjadi sejumlah kolom dan baris. Pada komponen ini, LED tersusun pada kolom dan baris yang sudah ditentukan, dan setiap pin di kolom dan baris tersebut harus tersambung ke dalam digital microcontroller untuk dikontrol. Contoh LED matrix dapat dilihat sebagai berikut. Nah, kayak begini nih. LED matrix P1.0 192.168. Nah, pada dasarnya LED adalah display yang disusun sedemikian rupa sehingga untuk membuat sebuah karakter dibutuhkan kombinasi tegangan antar pin, baris, dan kolom. Nah, seperti begini nih. Ini misalnya sini ini kan R1, ini garis R1. Ini garis R2, ini garis R3, ini garis R4. Begitupun juga sini dengan C1 barisnya. Ini C2, ini C3. Nah, seperti begitulah kira-kira rangkaiannya. Kemudian di sini ada relay. Transistor tidak dapat berfungsi sebagai switch atau saklar. Tegangan tinggi selain itu umumnya tidak digunakan sebagai switching atau arus besar lebih lebih kecil dari 5 volt 5 ampere. Dalam hal ini penggunaan relay sangatlah tepat. Relay berfungsi sebagai saklar yang bekerja berdasarkan input yang dimilikinya. Relay dapat switch AC dan DC. Transistor hanya switch DC. Kekurangan relay ialah ukurannya jauh lebih besar daripada transistor. Nah, ini transistor. Transistor bipolar biasanya digunakan sebagai saklar elektronik dan penguat pada rangkaian elektronika digital. Transistor memiliki 3 terminal. Transistor biasanya dibuat dari bahan silikon atau germanium. 3 kaki yang berlebihan membentuk transistor bipolar adalah emitor, baris dengan kolektor. Mereka dapat dikombinasikan menjadi jenis, yaitu NPN atau PNP, menjadi bagian salah satu 3 kaki transistor. Ini gambar 1.6. Kita lihat saja transistor itu gimana. Ini ada 3 kaki dia nih. Nah, ini 3 kaki. Tadi bisa sih. Matrix, transistor. Nah, kemudian ada LDR. Resistor jenis lainnya adalah RDR. Sebagai gambar di mana resistensinya berubah seiring dengan perubahan intensitas cahaya. Ini kayak gini nih. Ini berubah dia nih. Ntar dikit lagi berubah. Nah, itu tuh, naik tuh. Terus kemudian udah berkurang lagi. Nah, di sini dia pas saat naik ohmnya itu naik juga. Kemudian pas dia turun, ohmnya juga dia turun. Nah, perubahan intensitas cahaya mengenainya dalam keadaan gelap, resistensi LDR sekitar 10 mil ohm dan dengan keadaan terang seperti 1 kilo ohm atau kurang. LDR terbuat dari bahan semikonduktor seperti kadium, sulfida. Dengan bahan ini, energi dari cahaya yang jatuh menyebabkan lebih banyak muatan yang dilepas atau arus listrik meningkatkan. Artinya, resistensinya telah mengalami penurunan. Kemudian, biasanya LDR digunakan untuk mengubah energi cahaya menjadi energi listrik, saklar cahaya otomatis, dan alarm pencuri. Adalah beberapa contoh alat yang menggunakan LDR. Akan tetapi karena responnya terhadap cahaya cukup lambat, LDR tidak digunakan pada situasi di mana intensitas cahaya berubah secara drastis. Kemudian sini ada sensor cahaya berfungsi untuk mendeteksi cahaya yang ada di sekitar kita. Prinsip inilah yang akan kita gunakan untuk mengaktifkan transistor untuk dapat menggerakkan motor DC, mirip dengan seperti dinamo mobil-mobilan anak-anak lah. Nah, kemudian perubahan nilai hambatan pada LDR tersebut akan menyebabkan perubahan beda pada tegangan input basis transistor sehingga akan mengaktifkan nonaktif transistor. Penerapan lain dari sensor LDR ini adalah pencuri alarm pencuri. Nah, kemudian di sini ada
Fototransistor ini komponen yang sering digunakan untuk sensor garis pada robot pengikut garis lain. Nah, biasanya ada tuh kayak di lomba-lomba, itu yang misalnya kayak ada garis dan mobil itu ikuti garis yang hitam-hitam itu dengan secara cepat itu dia ikut garis-garis yang berliku-liku. Nah, kemudian ada infrared seperti sifat yang sama dengan transistor, yaitu menghasilkan kondisi cut off dan saturasi. Cut off terjadi saat saat tidak ada arus yang mengalir melalui basis ke emitor, dan kondisi saturasi terjadi saat ada arus mengalir ke basis emitor fototransistor. Kondisi cut off terjadi saat tidak ada cahaya infrared yang diterima, dan di kondisi terjadi saat ada cahaya infrared yang diterima seperti ditunjukkan pada gambar. Nah, kayak gini. Kemudian ada seven segment. Prinsip kerja seven segment sama seperti LED, yaitu dia itu membentuk angka 1 sampai 8 dan terdapat dua jenis, yaitu katoda dan anoda. Kemudian ada seven segment common cathode. Dia ini merupakan sejenis dengan katoda, yaitu kaki katoda mempunyai semua segmen LED yang terhubung menjadi satu pin, sedangkan kaki anoda akan menjadi input masing-masing 7 segmen LED. Kemudian ada 7 segmen common anode. Pada 7 segmen jenis common anoda ini, kaki anoda pada semua 7 segmen adalah terhubung menjadi satu pin, sedangkan kaki katoda akan berubah menjadi 7 segmen LED. Kaki katoda akan terhubung menjadi satu pin dan diberikan tegangan positif, dan signal kembali ke kontrol sinyal dan diberikan kepada masing-masing kaki. Ini. Kemudian ada motor. Ini kayak gini, ini kayak analog ini, kayak dinamo. Motor, atau lebih tepatnya motor listrik, adalah komponen elektrik yang sifatnya merubah besaran elektrik menjadi fisik berupa putaran. Motor terdiri dari dua jenis, yaitu AC dan DC. Motor DC menggunakan dua data, dan motor AC biasanya memerlukan rangkaian berupa relay untuk menjalankannya, karena tegangan yang berasal dari microcontroller adalah DC, sedangkan tegangan yang dibutuhkan oleh tegangan AC. Kemudian buzzer. Nah, buzzer ini adalah komponen elektronika yang berfungsi untuk mengubah getaran listrik menjadi getaran suara. Pada dasar prinsip kerja buzzer hampir sama dengan loudspeaker. Jadi buzzer juga terdiri dari kumparan yang terpasang pada diafragma, dan kemudian kumparan tersebut dialiri listrik sehingga dapat menjadi elektromagnet. Kumpulan tadi akan tertarik ke dalam atau keluar tergantung dari satu arah dan popularitas magnetnya. Buzzer biasanya digunakan sebagai indikator bahwa proses telah selesai dan terjadi suatu kesalahan pada sebuah alat atau alarm. Kemudian ada alat ukur multitester. Dalam eksperimen dibutuhkan juga alat ukur tegangan. Nah, akan lebih baik lagi jika dilengkapi dengan osiklop dan frekuensi counter digital. Multitester yang penulis disarankan minimal Sanwa CX506A. Untuk mencoba alat ukur ini cukup mudah, cukup arahkan saklar ke posisi yang diinginkan. Misalnya jika ingin mengukur baterai 9 volt, arahkan penunjuk saklar ke DCV 12 volt sehingga baca 9 volt akan terlihat di jarum penunjuk dengan cukup akurat. Nah, ini spesifikasinya ada 26 CH switch, kapasitasnya 50 PF, high input independent, dan sampai transistor HFE ini. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan tentang komponen-komponen elektronika. Baik, bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.